Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Seorang pria di kota Jayapura tewas ditembak tentara. Mirisnya, pelaku juga tewas karena bunuh diri. Hendak bobol ATM, 2 pemuda di Timika diringkus polisi. Dinkes Merauke stop peredaran sejumlah obat sirup anak. TNI Angkatan Laut menghentikan kasus penembakan terhadap seorang warga bernama Trimulyo yang terjadi Rabu lalu di perumahan Permata Indah, Kamkei, Distrik Abepura. Komandan Lantamal 10 Jayapura Brigjen Marinir Ferianto Marpaung mengatakan penghentian kasus ini dilakukan karena pelaku penembakan berpangkat peltu meninggal dunia. Tiba-tiba pelaku ini mengeluarkan sepucuk pistol dari dalam tas yang dia bawa. Ya, kemudian sepucuk pistol yang dikeluarkan tersebut diarahkan ke arah wajah korban, kemudian ditembak, ya, yang mengakibatkan tembakan tersebut korban jatuh kemudian meninggal dunia di TKP. Ya. Kemudian karena melihat korban tergeletak, si pelaku ini rupanya panik, ya, kemudian berusaha bunuh diri dengan mengarahkan pistol yang dia bawa ke dagu bagian bawah, kemudian diletuskan, ditembak ke arah bagian atas. Ya. Seketika itu juga pelaku tergeletak jatuh. Dan Lantamal menambahkan jenazah pelaku Peltu HS telah dimakamkan di Bu Perwaena tanpa prosesi tradisi militer, dan TNI Angkatan Laut secara administrasi tetap memproses pelaku dengan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Sebelumnya pada Rabu malam, antara korban dan pelaku terlibat perkelahian ketika korban hendak menolong istrinya. HS kemudian melepaskan tembakan dan menewaskan korban. Setelah itu, pelaku tewas dengan menembak diri sendiri. Lantamal 10 Jayapura masih melakukan penyelidikan untuk mendalami asal-usul senjata api jenis revolver serta motif penembakan. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Dua pemuda ini ditangkap polisi karena ketahuan hendak membobol mesin ATM yang terletak di Jalan Bayangkara, Timika, Kamis kemarin. Fajar dan Fadli beraksi sekitar pukul 2 dini hari. Mereka membawa peralatan lengkap seperti bor, gurinda, tang potong, dan sejumlah alat lain. Namun ketika mereka hendak membongkar mesin uang tersebut, warga memergokinya dan akhirnya kedua pemuda ini dikeroyok warga. Mimpi mendapat uang banyak akhirnya sirna. Kedua pemuda lalu dibawa ke kantor polisi dengan wajah babak belur. Pembobolan ATM di PIN seluler Jalan Bayangkara, Timika dengan terlebih dahulu mempersiapkan 1 unit kendaraan roda 4, kemudian 1 set mesin gurinda, 1 set mesin bor, 1 roll kabel, 1 buah parang, dan 1 buah tang. Setelah alat-alat yang digunakan lengkap, kedua tersangka menuju ke tempat kejadian perkara, ya, ke anjungan ATM, dan melakukan aksinya dengan cara pertama mematikan lampu yang berada di ATM, kemudian memutuskan kabel CCTV yang berada di ATM tersebut dengan menggunakan tang dan mencongkel casing ATM dengan menggunakan parang.
Pada saat hendak mengambil dan menyalakan mesin gurinda dan bor, terdengar suara dari luar ATM dan diketahui bahwa kedua tersangka sedang melaksanakan aksinya. Diketahui oleh saksi, kemudian ditanyakan dan dijawab oleh kedua tersangka bahwa mereka berdua sedang bertugas sebagai teknisi yang sedang memperbaiki ATM dan ada kartu ATM yang tertelan. Kemudian saksi memberitahukan kepada pihak yang berwajib pada saat melaksanakan patroli dan kemudian melakukan pencarian terhadap kedua tersangka atau kedua pelaku. Karena mereka sempat kabur ke jalur 4 Kopra Poka dan kemudian berhasil ditangkap, selanjutnya dibawa ke Polsek Mimika Baru. Kedua tersangka mengaku sudah beberapa kali berhasil membobol ATM dan uangnya dipakai untuk berfoya-foya. Kedua pemuda ini dijerat sejumlah pasal pidana dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Mimika, Papua, Igobat Memolin melaporkan. Sebuah sepeda motor yang diparkir di teras rumah di Jalan Nowari Merauke raib digondol maling Kamis kemarin. Pelaku diduga nekat masuk ke dalam rumah sekitar pukul 1 dini hari ketika penghuni rumah sedang tidur lelap. Diduga pelaku menggunakan kunci letter T membongkar kunci pengaman sepeda motor lalu perlahan menuntunnya keluar dan tancap gas. Pencurian kendaraan bermotor yang korbannya adalah salah satu dari warga Kota Merauke inisial KW ya. KW ini kendaraannya dicuri di Jalan Wari, Kelurahan Karangindah. Itu kendaraan diparkir di halaman rumah ya. Kemudian pelaku mengambil kendaraan itu sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Timur ya. Kemudian sampai saat ini kendaraan itu kita belum tahu posisinya di mana, namun dari Satuan Reskrim atau Polres Merauke sementara melakukan penyelidikan. Ya, kita harapkan supaya mungkin dalam waktu dekat bisa didapat atau pelakunya juga bisa diketahui. Laporan korban langsung ditindaklanjuti polisi yang saat ini tengah melacak keberadaan sepeda motor tersebut. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kodam 17 Cendrawasih menerima 900 personel Satuan Tugas Pengamanan Wilayah Perbatasan Darat Papua New Guinea yang terdiri dari 2 batalion yakni Yonif 132 Bima Sakti dan Yonif 143 Triwira Eka Jaya. Upacara penerimaan prajurit pengamanan perbatasan ini dilangsungkan di lapangan Rindam 17 Cendrawasih, Jayapura, Kamis kemarin dan dipimpin Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Muhammad Saleh Mustafa. Pangdam mengatakan prajurit akan ditempatkan di setiap pos TNI di perbatasan RI PNG di wilayah Jayapura dan Kabupaten Kerom dan mereka bertugas menjaga perbatasan RI PNG dari berbagai ancaman dan penyelundupan narkoba serta senjata api. 2 batalion tugas di PAM pengamanan perbatasan PNG RI, sejumlah masing-masing batalion 450 dan nanti setelah ini mereka akan ditempatkan di pos-posnya. Tugas mereka yang utama adalah menjaga wilayah perbatasan dari ancaman-ancaman ya, baik yang sifatnya ancaman negara maupun ancaman kriminal. Dalam hal ini nanti kita akan bekerja sama dengan pihak kepolisian kalau kita bisa menemukan adanya ancaman-ancaman kriminal tersebut. Dan selain itu juga mereka saya perintahkan untuk melaksanakan pembinaan teritorial ya, terhadap masyarakat, membantu masyarakat, melakukan komunikasi sosial. Yang terpenting pesan saya jangan mencederai atau jangan melukai masyarakat. Ya, memang beberapa waktu yang lalu kita ada hal-hal yang kita sayangkan, ya seperti di Bade maupun Mapi maupun di Timika. Saya sudah tekankan ini jangan dilakukan. Sudah cukup yang terakhir saja.
itu terjadi, dan ke depan mari kita bangun persaudaraan, kebersamaan, dan persatuan ini menjadi lebih kuat lagi. Pangdam menghimbau kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Darat agar memahami tugas pokok sehingga terhindar dari kesalahan prosedur maupun pelanggaran yang dapat merusak masa depan prajurit dan citra TNI. Pangdam juga memerintahkan prajurit untuk melaksanakan pembinaan teritorial, membina masyarakat, dan membangun komunikasi sosial. Selama 6 bulan, seluruh personil yang bertugas juga harus bisa mencegah konflik di tanah Papua. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.